Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Febrianti dengan NIM 21040340007. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang literasi bahasa yaitu alkalimetri. Kita lanjut aja. Di sini ada definisi literasi dan alkalimetri. Apa sih itu literasi? Di sini adalah literasi adalah salah satu teknik analisa yang memungkinkan penentuan secara kuantitatif substansi spesifik analit yang terlarut di dalam sebuah sampel. Nah, teknik ini menggunakan reaksi kimia lengkap antara analit dan reagen titrannya dengan konsentrasi yang diketahui yang ditambahkan ke sampel sebagai dasarnya. Di sini ada analit ditambah reagen atau titrannya menjadi produk reaksi. Kemudian ada definisi alkalimetri. Dari alkalimetri ini sesuai dengan namanya yaitu alkali yang berarti basa. Titrasi alkalimetri ini merupakan metode titrasi asam basa di mana suatu larutan basa digunakan sebagai larutan standar atau titran dalam titrasi. Titrasi ini digunakan ketika larutan analit yang akan diuji adalah berupa larutan yang bersifat asam, baik itu asam kuat maupun asam lemah. Next, kemudian ada prinsip dasar titrasi alkalimetri. Dalam prinsipnya, titrasi alkalimetri ini terdapat pada pengukuran pH, larutan yang menjadi penentuan titik akhir dan perhitungan titrasi tersebut. Penentuan titik ekuivalen atau titik akhir pada titrasi alkali ini sulit dilakukan, maka indikator sangat diperlukan pada titrasi ini. Kemudian dalam titrasi alkalimetri, basa sebagai titran akan diteteskan ke dalam larutan analit yang bersifat asam, sehingga akan terjadi reaksi penetralan. Di titik ekuivalen, titrasi akan dicapai ketika mol basa yang bereaksi sama dengan jumlah mol asam dalam larutan analit. Selanjutnya, akan dicapai titik akhir titrasi yang diketahui dengan menggunakan indikator titrasi tertentu. Kemudian ada di sini ada kurva. Asam basa adalah kurva yang menunjukkan perubahan pH larutan selama proses titrasi asam basa atau sebaliknya. Kurva ini digambarkan dalam bentuk plot antara nilai pH dan jumlah titran yang ditambahkan. Pada titik ekuivalen dalam titrasi asam basa adalah titik yang menunjukkan saat titran yang ditambahkan bereaksi seluruhnya dengan zat yang dititrasi. Dengan kata lain, pada titik ekuivalen ini jumlah mol titran setara dengan jumlah mol titrat menurut stokiometri. Sedangkan titik akhir titrasi adalah titik saat titrasi berhenti dilakukan, yaitu saat indikator asam basa mengalami perubahan warna. Nah, di sini ada contoh pada titrasi asam lemah oleh basa kuat. Saya ambil contoh asam lemah yang digunakan itu asam oksalat dan basa kuatnya itu adalah NaOH. Kemudian ada definisi dari titik ekuivalen. Pada titik ekuivalen adalah titik yang dicapai pada saat mol larutan yang dititrasi atau analitnya sama dengan mol larutan yang digunakan untuk menitrasi atau titrannya. Kemudian pada titik akhir titrasi adalah suatu keadaan di mana titik ekuivalen sudah tercapai. Akan tetapi jumlah titrat terus bertambah sehingga kelebihan titrat tersebut akan bereaksi dengan indikator. Reaksi antara titrat dan indikator ini menyebabkan perubahan warna pada indikator dan sebagai tanda tercapainya titik titrasi akhir. Di sini ada macam-macam titrasi alkalimetri. Ada alkalimetri langsung dan tidak langsung. Pada titrasi alkalimetri langsung, bentuk titrasi ini memungkinkan reaksi antara basa sebagai titran dan asam sebagai analitnya secara langsung. Larutan asam akan dititrasi secara langsung oleh larutan basa, sehingga dalam hal ini indikator juga akan diikutsertakan dalam sistem analit. Kemudian ada titrasi alkalimetri secara tidak langsung atau titrasi balik. Pada titrasi balik ini, penentuan kadar tidak secara langsung dengan meneteskan titran pada larutan analit, melainkan melakukan reaksi antara larutan analit dengan reagen secara berlebih, sehingga sisa dari reagen yang tidak bereaksi dengan larutan analit akan ditentukan dengan titrasi alkalimetri. Kemudian ada tahapan titrasi alkalimetri. Dalam laboratorium, kita sering menggunakan alkalimetri secara langsung dengan menggunakan buret. Nah, yang pertama itu ada pembuatan larutan baku. Ada
larutan baku primer dan sekunder. Larutan baku ini merupakan larutan yang diketahui konsentrasinya. Pada larutan baku primer, yaitu yang konsentrasinya sudah diketahui secara pasti melalui perhitungan, penimbangan, dan gravimetri. Memiliki stabilitas yang tinggi dan kadarnya tidak mudah berubah walaupun disimpan dalam waktu yang lama. Contohnya itu asam oksalat atau H2C2O2, 2H2O. Kemudian ada larutan baku sekunder, larutan yang konsentrasinya kita tentukan berdasarkan titrimetrik dengan larutan baku primer. Memiliki stabilitas yang rendah sehingga zat mudah rusak dan kadarnya dapat berubah dalam penyimpanan. Contohnya itu larutan NaOH. Kemudian ada standarisasi larutan. Selanjutnya pada standarisasi larutan baku sekunder dengan larutan baku primer. Dalam titrasi alkalimetri, basa yang digunakan sebagai titran harus distandarisasi terlebih dahulu menggunakan larutan baku primer untuk mengetahui kadarnya sehingga hasil yang didapat akan lebih valid. Contohnya itu menggunakan larutan NaOH sebagai titran, maka pada umumnya akan dilakukan standarisasi NaOH tersebut dengan larutan baku primer asam oksalatnya. Kemudian yang ketiga itu ada penggunaan indikator. Dalam titrasi ini, indikator ini sangat penting. Indikator akan bekerja ketika proses titrasi telah mencapai titik ekuivalen, sehingga penambahan titran selanjutnya tidak akan bereaksi dengan larutan analit, melainkan akan bereaksi dengan indikator untuk menghasilkan perubahan warna. Contohnya, indikator yang paling umum digunakan dalam titrasi alkalimetri itu adalah phenolphthalein atau PP. Nah, indikator PP ini memiliki trayek pH yakni 8,3 sampai 10 dengan perubahan warna bening ke merah muda. Kemudian ada cara kerjanya. Di sini saya cantumkan gambarnya. Ada pembakuan NaOH dengan asam oksalat H2C2O2, 2H2O. Yang pertama itu dibilas buret dengan NaOH 0,1 N, kemudian isi buret dengan larutan NaOH 0,1 N tersebut. Nah, dimasukkan 25 ml asam oksalat ke dalam Erlenmeyer sebagai analitnya, kemudian ditambah 3 tetes indikator phenolphthalein. Nah, dititrasi dengan menggunakan larutan NaOH sampai larutan berwarna merah jambu. Dengan membuka keran buretnya itu secara tidak berlebih, supaya pada titrasinya itu terjadi airnya itu seperti titik-titik air hujan, jadi tidak langsung jatuh ke dalam Erlenmeyer-nya. Kemudian catatlah pemakaian larutan NaOH. Jadi titrasi akan dilakukan berulang kali, 2 atau sampai 3 kali, kemudian dihitung normalitasnya. Next, jadi contoh hasil pada titrasi tadi. Di sini saya mencontohkan 2 kali titrasi. Pada titrasi pertama, volume NaOH didapat 32 mili. Kemudian pada titrasi kedua 31,21 mili dan rata-ratanya itu 31,6 mili dengan volume asam oksalatnya itu 25 mili. Perhitungannya BE bobot molekul dibagi valensi, N sama dengan G bagi V kali 1000 bagi 250 mili sama dengan 0,1 N. Volume NaOH, NaOH sama dengan F volume asam oksalat N asam oksalat. Kemudian rata-ratanya itu 31,6 mili dikali normalitas NaOH yang tadi, yaitu berarti menjadi 25 mili dikali 0,01 N menjadi 0,007911 normalitas. Nah, ini bentuk gambarnya di sini. Oke. Ini daftar pustaka yang saya pakai. Oke. Presentasi dari saya segitu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.